Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Anita Kusmawardani, Sarjana Pendidikan, Guru Mapel Bahasa Indonesia kelas 10 SMK Nusa. Materinya tentang teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Adapun tujuan yang harus kalian capai dalam bab 1 adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua, mencatat peristiwa teks laporan hasil observasi. Ketiga, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Keempat, mengonstruksikan teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Adapun materi pembahasan untuk bab 1 atau bab LHO adalah ada 5 pembahasan. Yang pertama, definisi teks LHO. Kedua, ciri teks LHO. Ketiga, struktur teks LHO. Materi yang keempat, kaidah kebahasaan teks LHO. Dan yang terakhir adalah meringkas teks LHO. Dari kelima materi pembahasan tadi akan kita kupas lebih lanjut. Yang pertama yaitu tentang definisi teks laporan hasil percobaan atau LHO. Apa itu teks LHO? Teks LHO adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan secara langsung yang bersifat umum. Adapun ciri-ciri dari teks LHO, yang pertama, bersifat objektif atau global. Kedua, berdasarkan fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ciri yang ketiga, tidak bersifat menyimpang atau menduga-duga. Ciri yang terakhir, ditulis secara lengkap. Struktur teks LHO ada 3. Yang pertama adalah definisi umum. Jadi paragraf definisi umum itu bisa terdiri dari 1 paragraf atau 2 paragraf. Isinya tentang apa definisi umum itu? Tentang pembukaan yang berisi definisi atau pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks. Misalkan kalian judulnya adalah tentang minuman kemasan, maka pada paragraf pertama berisi tentang pengertian minuman kemasan. Kemudian struktur yang kedua yaitu definisi bagian. Apa itu definisi bagian? Definisi bagian itu sebuah paragraf lanjutan dari yang paragraf pertama tadi yang menjelaskan secara detail mengenai objek yang diamati. Jadi tadi yang paragraf pertama itu mengenai minuman kemasan pengertiannya, definisinya, maka paragraf yang kedua itu pembahasan secara mendetail tentang minuman kemasan. Bisa kandungannya, bisa bahayanya atau manfaatnya. Kemudian struktur teks LHO yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi tentang bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Jika tadi judulnya adalah tentang minuman kemasan, maka deskripsi manfaatnya kalian jelaskan bahayanya atau manfaatnya. Sebagai contoh yang sudah Bu Anita jelaskan tadi, di sini saya paparkan kembali. Ya, contohnya judulnya adalah observasi pada minuman kemasan. Definisi umumnya menjelaskan definisi minuman kemasan. Jadi kalian menjelaskan apa itu minuman kemasan. Itu ada di paragraf ke-1 pertama. Kemudian paragraf yang kedua, kalian bisa menjelaskan jenis-jenis minuman kemasan. Kalian mengetahui jenis-jenis minuman kemasan apa saja, silakan di situ dijadikan sebagai paragraf yang kedua. Kemudian kandungan dari masing-masing minuman kemasan itu masuk ke paragraf berikutnya. Kemudian dampak dari seringnya minum minuman kemasan itu masih masuk dalam deskripsi bagian. Jadi penjelasan detail mengenai judul yang kalian angkat. Kemudian paragraf yang terakhir itu masuk ke dalam
Struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Jadi menjelaskan apakah minuman itu bermanfaat atau justru berbahaya. Jika menurut kalian minuman kemasan itu banyak manfaatnya, maka di situ dijelaskan manfaat apa saja yang ada dalam minuman kemasan. Kemudian ciri kebahasaan teks LHO. Ini adalah materi yang keempat untuk bab pertama. Yang pertama, cirinya adalah menggunakan frasa. Frasa itu adalah gabungan dua buah kata yang menduduki satu makna. Jadi ada dua buah kata atau lebih yang menduduki satu makna. Contohnya, rumah sakit. Rumah sakit berasal dari kata rumah dan kata sakit. Rumah punya arti sendiri, sakit punya arti sendiri, tapi ketika dijadikan satu, rumah sakit, maka memiliki arti baru, yaitu tempat untuk merawat orang-orang yang sakit. Contoh lain, meja makan, berasal dari dua kata. Kata pertama yaitu meja, kata yang kedua yaitu makan, tapi di sini memiliki arti baru, yaitu meja untuk tempat berkumpul keluarga di saat makan. Kemudian, ciri kebahasaan teks LHO yang kedua, menggunakan verba. Seperti yang kita ketahui bahwa verba adalah kata kerja atau kata yang menyatakan tindakan. Contohnya, makan, minum, mandi, lari, dan sebagainya. Jadi contohnya adalah sesuatu yang menunjukkan sebuah tindakan atau pekerjaan. Ciri kebahasaan yang ketiga, menggunakan sinonim. Sinonim itu pengertiannya adalah kata yang memiliki persamaan makna. Ingat, di sini adalah persamaan makna, bukan persamaan kata. Persamaan makna contohnya, pandai memiliki makna yang sama dengan pintar. Ciri kebahasaan teks LHO yang keempat yaitu mengandung antonim. Antonim itu adalah lawan makna kata. Ingat, antonim adalah lawan makna kata. Antonim pengertiannya bukan lawan kata, melainkan lawan makna kata. Contohnya, pandai, antonimnya adalah bodoh, lawan makna kata. Ciri kebahasaan teks LHO yang kelima yaitu menggunakan nomina. Nomina adalah kata benda. Contohnya, meja, bola, buku, dan sebagainya. Ciri kebahasaan teks LHO yang keenam yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Contoh kata hubung ada dan, atau, lalu, sehingga, kemudian, dan sebagainya. 7. Ciri kebahasaan yang ketujuh menggunakan kata istilah atau kata ilmiah. Ciri kebahasaan yang terakhir menggunakan kalimat simplek dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simplek dan kalimat kompleks? Di sini akan kita jelaskan lebih lanjut. Yang pertama, kalimat simplek adalah kalimat yang terdiri dari kalimat yang hanya terdiri dari struktur kalimat. Satu struktur kalimat. Satu struktur kalimat itu hanya ada subjek dan predikat atau subjek, predikat, objek. Jadi subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya satu. Atau subjeknya satu, predikatnya satu tanpa objek. Itu namanya adalah kalimat simplek. Contohnya, Santi itu sebagai subjek atau pelaku. Menyiram, predikat, predikat atau kata kerja. Bunga itu sebagai objeknya. Jadi subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya satu. Itu yang dinamakan dengan kalimat simplek. Yang kedua, kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri lebih dari satu struktur kalimat. Jadi, subjeknya bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Contohnya, kamu sebagai subjek atau pelaku akan mendapat predikat atau melakukan tindakan, nilai yang baik adalah objek. Nah, untuk kalimat kompleks itu biasanya disambung dengan konjungsi. Di sini ada konjungsi apabila. Di sini sebagai konjungsi, kemudian kamu subjek, belajar predikat, ini predikat yang kedua, dengan giat keterangan. Jadi kalimat kompleks itu kalimat yang memiliki subjek dan predikat lebih dari satu. Materi
Terakhir, untuk bab 1 adalah menyusun ringkasan isi teks LHO. Ringkasan dengan merangkum itu berbeda. Kalau ringkasan itu adalah penyajian teks yang panjang dalam bentuk singkat dengan tetap memperhatikan urutan isi. Jadi misalkan paragrafnya ada 10, maka urutannya harus sama. Paragraf 1, 2, dan seterusnya sampai 10. Tidak boleh dibolak-balik. Itu yang namanya meringkas atau ringkasan. Kemudian langkah-langkah meringkas, yang pertama adalah membaca teks terlebih dahulu, kemudian yang kedua, menemukan gagasan utama dalam setiap paragraf. Gagasan utama setiap paragraf itu biasanya terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Nah, itu silahkan kalian catat terlebih dahulu gagasan utamanya setiap paragrafnya. Jika sudah selesai sampai paragraf terakhir, maka kalian harus melakukan langkah yang ketiga, yaitu menyusun gagasan utama dengan konjungsi menjadi sebuah paragraf. Jadi misalkan paragrafnya jumlahnya ada 10, maka setiap paragraf silahkan kalian ambil gagasan utamanya terlebih dahulu, kemudian kalian tulis kembali, kalian gabungkan dengan konjungsi menjadi sebuah paragraf. Di sini ada contoh teks LHO. Ada pernyataan umum, ada deskripsi bagian, dan ada deskripsi manfaat. Yang Bu Anita garis adalah struktur dari teks LHO. Di sini judulnya adalah kucing. Maka pernyataan umumnya itu berisi tentang definisi kucing. Di sini sudah dijelaskan kucing adalah jenis hewan mamalia dari keluarga Felidae. Sampai dengan ini dan lainnya. Itu definisi dari kucing, merupakan struktur pernyataan umum. Kemudian struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Tadi deskripsi bagian adalah menjelaskan secara detail dari judul yang kalian angkat. Jika judul kalian adalah kucing, maka deskripsi bagiannya menjelaskan secara jelas tentang kucing tersebut. Di sini dijelaskan bahwa kucing rumahan bisa mencapai berat, jadi yang dijelaskan adalah beratnya 16 kilo. Kemudian panjangnya 60 cm dan tingginya 45 cm. Selain itu, kucing mempunyai taring yang runcing, jadi dijelaskan betul tentang judul yang kalian angkat. Kalau pernyataan umum tadi hanya definisi kucing, kalau deskripsi bagian kalian menggambarkan secara detail objek yang kalian amati. Karena ini yang diamati kucing, maka dijelaskan semua tentang kucing. Kemudian struktur yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat tadi berisi tentang manfaat atau bahaya dari judul yang kalian angkat. Contohnya di sini adalah penyakit yang mungkin ditularkan diantaranya rabies karena gigitannya dan gangguan pernafasan diakibatkan bulunya. Jadi di sini deskripsi manfaatnya adalah bahaya jika kita memelihara kucing. Inilah contoh dari teks LHO. Contohnya yang diamati adalah objeknya adalah kucing. Terakhir adalah latihan soal. Silakan buatlah teks LHO tentang Bu Anita ulangi lagi, latihan soalnya yang pertama adalah buatlah teks LHO tentang mie instan. Kemudian yang kedua, tentukan struktur dari teks yang kamu buat. Jadi silakan buat 3 struktur. Tadi definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat dari mie instan. Kemudian yang ketiga, latihan soal yang ketiga, carilah kata verba. Verba adalah kata kerja. Kemudian sinonimnya, persamaan makna, antonim, lawan makna. Kemudian nomina, nomina adalah kata benda dan frasa pada teks tersebut. Jadi hasil pekerjaan kalian silakan dicari verba, nomina, antonim, kemudian frasa dari yang sudah kalian kerjakan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan teks LHO bab 1 untuk kelas 10. Silakan dikerjakan di buku tugas, kemudian hasilnya dikumpulkan lewat grup Bahasa Indonesia melalui foto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.